Wanita ini melakukan praktek aborsi ilegal di rumahnya dengan menggunakan alat seadanya. Bibi May, si penjual pangsit janin ini, menyanggupi menggugurkan kandungan yang sudah berusia 5 bulan. Tak disangka anak ini mengalami pendarahan tanpa henti dan meninggal dunia. Sementara janin 5 bulan yang spesial itu dikonsumsi oleh Nyonya Lin hingga dia menjadi cantik dan rupawan. Suaminya pun mengagumi kecantikan sang istri. Bahkan teman-temannya mengira Nyonya Lin melakukan operasi plastik. Namun sayangnya pangsit janin spesial ini memberikan efek yang buruk. Nyonya Lin memang mempesona, namun kali ini dia sangat bau. Baunya seperti ikan busuk membuat teman-temannya terganggu dan tak tahan lagi. Menyadari bau itu berasal dari tubuhnya sendiri, Nyonya Lee pun pamit pulang duluan. Dia langsung mengambil bunga dan wangi-wangian yang dicampurkan ke dalam bak mandinya. Dan dia pun langsung menelpon Bibi May mengeluhkan badannya yang menjadi bau. Dia berkata jika terjadi apa-apa pada dirinya, Bibi May harus bertanggung jawab. Tanpa dia sadari bahwa suaminya menguping pembicaraannya di telepon dengan Bibi May. Dari sinilah sang suami kemudian mengetahui bahwa sang istri punya rahasia untuk awet muda. Nyonya Lee benar-benar putus asa dan menangis, apalagi dia menonton film dirinya saat masih muda dan cantik. Dia benar-benar sedih sekali. Sementara itu Tuan Lee yang menguping telepon istrinya tadi kemudian mendatangi rumah Bibi May. Dia berkata Bibi May dan istrinya adalah kanibal. Namun sesaat kemudian pria ini malah bertanya apakah seampuh itu. Tuan Lee juga penasaran akan khasiat pangsit janin buatan Bibi May. Akhirnya semangkuk pangsit janin hangat disajikan oleh Bibi May untuk Tuan Lee. Dan obrolan mereka pun menjadi awal ketertarikan satu sama lain hingga akhirnya mereka berdua pun menjalin kasih secara diam-diam. Di lain tempat, Nyonya Lee begitu putus asa dengan wajah dan kulitnya yang gatal-gatal. Tanpa sengaja di rumah sakit dia berjumpa dengan selingkuhan sang suami yang ternyata sedang hamil 5 bulan. Tentunya ini membuat sang wanita pun naik pitam. Dia ingin mendapatkan pangsit janin itu lagi, namun Bibi May sudah tak berjualan lagi sebab dia kini sudah bersama dengan Tuan Lee yang kaya. Selang hari berlalu, seorang wanita ditangkap karena membunuh suaminya sendiri. Yang ternyata wanita itu adalah ibu dari anak SMA yang meninggal karena aborsi. Sang ibu marah pada suaminya sebab sang suamilah yang membuat anaknya hamil dan akhirnya meninggal karena aborsi di rumah Bibi May. Mau tak mau, Bibi May pun terlibat hingga dia pun harus kabur melarikan diri sebelum para polisi tiba dan menangkapnya. Ini sungguh berita buruk bagi Nyonya Lee langganan Bibi May. Akhirnya Nyonya Lee memutuskan untuk memberikan uang kepada selingkuhan suaminya yang hamil 5 bulan ini dengan syarat mau menggugurkan sekaligus memberikan janin super berusia 5 bulan itu. Bahkan dia ingin melihat dengan mata kepalanya memastikan janin itu keluar dengan utuh. Kini Nyonya Lee harus membuat pangsitnya sendiri karena sekarang Bibi May sudah hidup susah menjadi pedagang pangsit keliling yang menyedihkan. Tapi demi awet muda dan cantik, wanita ini sanggup mengolah sendiri pangsit dari janin anak suaminya dan selingkuhannya. Dan ternyata Nyonya Lee bukanlah ingin membuat suaminya kembali jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi menjadi cantik dan awet muda adalah ambisinya yang membuatnya gelap mata. Dan film pun selesai. Tunggu film seru lainnya.